kita mau ngobrol-ngobrol hangat seputar tentang teman kita, teman kami sih sebenarnya, nggak tahu masih dianggap teman atau enggak. Dan kita sudah kehadiran Amos. Hai guys. Pro. So, kali ini kita bakalan nanya-nanya ke Amos gimana sih dia waktu ngalamin kena COVID-19. Tepatnya tanggal berapa, Mas? Tanggal 14. 14 Januari. Ya. 14 April. 14 April. Jadi sekarang Amos ini dari hasil swab antigennya sih udah dinyatakan negatif. Tapi dia masih tetap harus tetap istirahat. Terus sesuai anjuran dokter harus dilakukan makan yang bervitamin ya, Mas. Makan dan makan vitamin. Bukan hanya makan makanan yang bervitamin. Aduh. Oke, langsung aja mungkin ya, Mas ya. Kamu bisa ceritakan nggak gejala awal gimana sih kok kamu akhirnya dinyatakan positif corona gitu loh? Sebenarnya sudah dari tanggal 14 April itu sudah mengalami gejala. Jadi dimulai dari menggigil, rasanya seperti panas dingin awal-awalnya, tulang-tulang seperti ngilu gitu rasanya. Oh, tulangnya juga ikut ngilu? Oh iya, ngilu. Jadi karena saya punya BPJS, saya pergi ke dokter BPJS, bilang ke dokternya, Pak dokter, saya menggigil ngilu kayak demam-demam gitu. Oh iya, saya cek, dicek panasnya normal 36,5 aja kayak gitu. Nah setelah itu dikasih obat treatment untuk beberapa hari. Jadi setelah obat itu saya konsumsi, tepatnya di tanggal 18 itu hari Minggu ya, itu sudah sembuh dari meriang demam-demam seperti sudah sembuh. Nah tetapi ada gejala yang lain yang timbul, yaitu anosmia. Apa itu? Hilangnya rasa pengecap, indera penciuman, indera pengecap itu hilang tiba-tiba. Nah awalnya itu aku berpikir ini mungkin karena hidungku pilek, mampet, jadi rasanya hilang ya kan. Wajar kan kalau biasanya kalau kita kan pikiran positif ya, iya, pikiran positif ya kan, positif pikirannya dulu. Jadi aku mulai searching, ini bisa termasuk gejala anosmia kayak gitu. Wah, anosmia ini rupanya termasuk dalam gejala yang paling signifikan terhadap virus COVID-19. Nah, tapi aku positif aja karena mungkin pilek aja ya kan, mungkin bisa hilang beberapa hari. Nah sudah 4 hari belum hilang-hilang juga nih ceritanya nih. Nah saat itu aku mulai panik ya kan, jadi aku pergi lagi ke dokter BPJS nih. Yang sama, dokter yang sama? Iya, ke dokter yang sama. Sama ya. Nah sampainya ke klinik tempat dokter itu praktek, aku kasih tahu, Pak dokter, kemarin itu demam saya sudah sembuh, tetapi tanggal 18 itu saya sudah mulai kena anosmia dokter. Langsung dokternya mungkin dia panik ya kan, dia sedikit panik lah ya kan. Jadi dia langsung merujuk saya ke puskesmas. Puskesmas di tempat Paskes yang terdekat, itu puskesmas Poncol Semarang. Nah sampai di puskesmas, saya langsung dirujuk ke sana dan saya langsung pergi ke sana. Sampai di sana ditanya langsung sama yang kerja di situ, staf yang kerja, Mas keluhannya apa aja? Anosmia. Oh anosmia sudah sejak kapan? Hari Minggu tiba-tiba anosmia. Aku pikir bisa sembuh. Aku pikirnya awalnya positif karena aku pilek, mampet, jadi nggak bisa mencium aroma atau ngerasa gitu. Rupanya udah 14 hari, jadi aku ke dokter. Makanya dari dokter tempat aku BPJS ku dirujuk ke sini, ke puskesmas ini. Oh ya kalau gitu tunggu dulu ya, kita mau lakukan swab. Langsung di swab ya? Swabnya PCR atau antigen atau apa tuh? Swab PCR. PCR ya? PCR ya. Jadi di swab, jadi dibilang itu tepat tanggal 22 April. 22 April Ya, tanggal 22 April. Nah, jadi Mas katanya nanti hasil swabnya akan keluar 2 hari. Jadi ditunggu dulu ya. Nah, jadi Mas selama nunggu harus isoman dulu di tempat kamu tinggal sekarang. Jadi selama 2 hari aku nunggu, tepatlah tanggal 24 itu hari Sabtu. Ditelepon sama pihak puskesmas nih. Mas, kita dari pihak puskesmas Poncol. Dari kita mau kasih tahu hasil tes swabnya Mas. Hasilnya
positif mas. Deng Di deng situ deng tuh, deng. di situ mulai panik ya kan, panik, aduh Panik gak ya? positif nih, positif corona nih. Cuman saat itu aku nggak terlalu takut ya, maksudnya nggak terlalu panik karena aku sakitnya. Aku takutnya itu menularkan sama orang-orang yang ada di sekelilingku. Aku takutnya cuma itu toh kayak gitu. Karena aku percaya ya imun tubuhku tuh kuat kayak gitu. Ya positif ya kan, positif thinking ya kan. Kalau imun tubuh sebentar, kalau imun tubuh kamu itu kuat, nggak mungkin kamu kena COVID-19 Amos. Setidaknya bergejala ringan. Ya kan. Terus gimana pas kamu udah takut kalau sekeliling kamu bakalan kena gitu? Nah jadi itu hari Sabtu, tepatnya itu udah siang ya kan. Pasti puskesmas di mana-mana sudah tutup hari Sabtu, kan tutupnya cepat. Nah, jadi aku harus nunggu sampai hari Senin. Iya. Hari Senin nanti akan dihubungin sama puskesmas gitu. Nah saat itu karena tepatnya aku tinggal di dekat daerah Simpang 5, tepatnya di Peluburan. Jadi aku dirujuk ke puskesmas terdekat, yaitu puskesmas Pandanaran. Emang boleh ya sekarang ya? Bisa ya? dirujuk seperti itu, kayak gitu. Karena lebih mendekat tempat aku tinggal. Keadaan darurat juga ya. Jadi nanti mas akan dihubungin sama pihak puskesmas Pandanaran katanya. Nanti akan diarahkan dari situ. Oke baiklah, tapi mas harus tunggu hari Senin katanya. Oh gitu ya. Nah jadi sudah hari Sabtu nih berakhir, masuk hari Minggu. Nah di sini aku mulai panik itu. Kok aku harus nunggu ya selama kurang lebih 2 hari untuk hari Senin? Kan Sabtu, Minggu, Senin, kan kurang lebih 2 hari itu kan. Nah jadi kan selama kurang lebih 2 hari itu kan aku harus nunggu, dan aku kan pasti khawatir, gak mungkin aku gak keluar ke kamar mandi atau ke WC gitu kan, karena kita kan posisinya kan kos. Aku juga tinggal bareng-barengan sama satu kos-kosan itu, bahkan dulu pak kosku ada, ibu kos ada, bahkan juga ada yang sudah lanjut usia lansia di situ ya kan. Aku jadi takutnya di situ. Saya hubungi lagi nih pihak dari puskesmasnya, gimana, apakah ada solusi biar aku itu bisa lebih cepat ditangani, jangan nunggu hari Senin. Nah, jadi coba saya hubungin ya nanti dari pihak puskesmas Pandanarannya, tapi belum ada kabar tuh hari Minggu. Jadi ya sudah, masuklah ke hari Senin. Nah, hari Senin itu baru aku dihubungin sama pihak puskesmas Pandanaran. Baru ditanya-tanya di situ seputar tentang gejala-gejala sama keluhan-keluhanku saat ini. Nah, aku cuma katakan saat ini keluhanku cuma anosmia, terus sedikit sesak nafas, sedikit aja kayak gitu. Ada penyakit bawaan nggak, ditanya kayak gitu. Kok ada sih, soalnya aku juga punya riwayat tensi kayak gitu, tekanan darah tinggi, gitu. Nah, jadi mas itu harus isolasi mandiri. Tapi aku bilang sama pihak puskesmas, ada solusi lain enggak? Soalnya kalau aku nggak mungkin isolasi mandiri di tempat aku tinggal, di kosan aku, karena kita masih satu tempat tinggal banyak orang kayak gitu. Aku takutnya menularkan ke orang-orang di sekelilingku. Jadi aku didaftarkan untuk bisa isolasi di rumah dinas wali kota Semarang. Oh iya. Nah disitulah, jadi hari Senin itu juga tepatnya sore jam 4 itu aku dijemput sama mobil dari dinas puskesmas Pandanaran. Aku jemput di kosku, dibawa ke rumah dinas wali kota. Nah di rumah dinas wali kota itulah aku diisolasi dan dikasih obat antibiotik, vitamin, makan kayak gitu. Juga kami pagi-pagi harus berjemur bareng-bareng di situ kayak gitu. Jadi tepatnya itu tanggal 26, aku hari Senin itu tanggal 6 pergi ke rumah dinas wali kota, dan tanggal 27-nya besoknya hari Selasa itu pagi-pagi kami di swab semuanya, di swab tes. Terus setelah di swab keluarlah hasilnya sore-sore. Sore harinya. Jadi dipanggil lah yang hasilnya negatif. Oh ada juga ya? Iya, jadi kan selesai dari isolasi kan pasti semua yang diisolasi di sana kan pasti di swab secara berkala. Betul. Ya kan? Nah saat itu kan aku di swab juga. Nah ternyata hasilku negatif, dan saat itu dari pihak dari
perawat yang ada di sana itu bilang untuk aku bisa balik ke tempat tinggal aku karena hasilnya sudah negatif, jadi tinggal isolasi mandiri saja kayak gitu. Tetap menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan lain protokol kesehatan yang lainnya. Jadi ya lucu aja sih sebenarnya, tanggal 26 sore aku datang, tanggal 27 sore aku sudah pulang. Jadi ceritanya kamu cuma nginep 1 hari aja gitu ya. Refreshing. Jadi kayak pindah dari tempat kos terus langsung ke tempatnya di mana sih? Maksudnya di Dinas Wali Kota itu di luar atau di dalam gedung? Di dalam gedungnya. Jadi di dalam gedung itu di situ disiapin kamar-kamar yang sudah disekat-sekat. Sama kayak rumah sakit. Jadi tapi kita nggak tidur rame-rame. Jadi kita memang disekat-sekat kamarnya, satu orang satu kamar. Beda, ada banyak kamar di situ. Jadi kan lucu aja kan, kayak aku cuma datang singgah doang ya kan, ibaratnya cuma nginap semalam terus pulang besoknya. Jadi itu rasanya kayaknya aku manusia yang paling cepat deh yang isolasi di sini, masa langsung balik kayak gitu ya kan. Ya tapi aku senang ya, puji Tuhan lah ya. Karena bisa keluar dengan cepat juga, hasil swabnya juga negatif kayak gitu. Dan saat itu pulang juga aku diantar sama mobil ambulan. Mobil ambulan dari situ ya kan, diantar ke kos-kosan tuh ya kan. Awalnya pas mau berangkat dari kosku, dijemput dari kosku ke rumah dinas wali kota itu pakai di mobil ambulan juga sebenarnya, rumah puskesmas keliling Pandanaran, puskesmas Pandanaran. Kita pakai mobil dinas, kan ambulan juga itu. Nah jadi kan ada orang-orang yang lihat itu, mereka itu panik ya kan. Kok dijemput ya pakai ambulan gitu ya. Pasti mereka panik ya kan. Terus besoknya udah pulang pakai mobil ambulan juga. Tambah panik gak mereka? Ya aku sih nggak tahu ya, mereka nggak tanya-tanya sama aku, tapi kayaknya mereka sedikit was-was sih sama aku. Cuman saat itu yang paling menegangkan, posisi-posisi menegangkan sama aku saat itu, dimana itu kan aku harus jujur nih sama orang-orang yang ada di kosku ya tuh. Jadi aku harus ngomong sama bapak kosku, ngomong sama tetangga-tetangga yang sekamar denganku kayak gitu. Wah ini, aduh ini menegangkan. Tetapi kalau aku kasih tahu, nanti mereka malah bisa tersebar virusnya dan mereka nggak tahu ternyata mereka sudah positif semua. Itu kan bisa bahaya. Jadi saat itu kan begitu aku dapat hasil swabnya negatif, jadi aku langsung ngomong sama bapak kosku, sama tetangga-tetanggaku yang ya aku minta maaf sama mereka kayak gitu kan, kalau aku positif saat ini. Jadi aku minta maaf karena aku takut mungkin ada mereka yang sudah mungkin terkontaminasi dengan virus itu atau orang tanpa gejala kan sekarang banyak ya. Iya, jadi banyak kayak gitu. Jadi kan aku takutnya di situ. Jadi aku minta maaf sama bapak kosku juga. Jadi aku kasih tahu, Pak, aku ini positif corona Pak gitu. Siapa sih yang pertama kamu kasih tahu kalau kamu positif COVID waktu kamu di kosan? Yang pertama kali aku kasih tahu itu bapak kosku. Gimana caranya kamu ngasih tahu? Jadi aku kirim pesan melalui WhatsApp. Mesra ya? Iya. Shalom Pak. Terus? Di situ udah mulai deg-degan ya kan. Berani enggak kayak gitu. Jadi aku beranikan diri untuk untuk kesehatan sama-sama ya kan. Jadi aku mulai chat. Jadi dalam chat itu aku kasih tahu bahwa aku positif corona. Dan aku kasih tahu juga bahwa sebentar sore aku akan dijemput sama mobil dari Pandanaran, mobil dinas Pandanaran kayak gitu kan, untuk diisolasi di luar dari kosan ini kayak gitu. Jadi aku pikir awalnya mereka itu takut, panik, atau malah marah-marah sama aku kayak gitu. Rupanya mereka malah support aku, ya nggak apa-apa mas, tetap sehat ya, tetap semangat ya, malah memberikan aku motivasi semangat untuk tetap sehat kayak gitu. Nah itu dia, kadang yang pikiran kita negatif ternyata nggak harus terjadi seperti pikiran negatif kita kan. Harusnya dia sih betul kayak gitu. Karena memang pada awalnya memang setiap orang yang sakit itu memang harus diberi semangat supaya mereka itu punya motivasi, jadi imunnya juga tumbuh kayak gitu ya kan, tumbuh lebih baik lagi. Dari memang puji Tuhan aku senang kayak gitu tinggal di
di lingkungan itu karena mereka memberikan aku motivasi yang baik. Setelah aku ngomong sama chat melalui WhatsApp dengan bapak kosku, aku ngomong lagi sama tetangga-tetangga sebelah kamarku kayak gitu. Aku kasih tahu mereka, kan mas-mas kan kosan cowok, jadi kasih tahu mas, aku positif nih kayak gitu. Jadi maaf ya kalau membuat kalian panik atau gimana kayak gitu. Dan aku juga akan diisolasi di luar dari kosan ini, kalau diisolasi di rumah dinas wali kota. Jadi jaga kesehatan kalian ya mas, kalau ada apa-apa kalau bisa secepatnya dicek kalau udah mulai timbul gejala-gejala pada umumnya ya kayak gitu. Iya. Jadi mereka langsung respon lagi, sebelah kosku respon gitu. Nggak apa-apa mas, tetap semangat ya, jangan lupa makan banyak-banyak, minum vitamin juga, karena kayak gitu. Oh puji Tuhan dalam hatiku, ternyata mereka semangatin aku. Nggak tahu, mungkin sebenarnya dalam hati mereka juga pasti ada rasa kepanikan ya kan. Panik nggak? Panik dong. Apalagi tinggalnya dekat-dekatan kan kos-kosannya. Dan biasanya kan kita saling nyapa atau bahkan beraktivitas bareng-bareng gitu kan. Pasti mereka panik, aku juga yakin pasti mereka panik kayak gitu kan. Aku lihat dari story mereka kan, kita berteman di WhatsApp gitu kan, lihat kan, ya Tuhan berikan aku kekuatan. Ya kan itu kan buat aku kan, ya pasti mereka panik ini ya kan. Tapi aku juga tanya, mas kenapa mas? Nggak apa-apa. Mereka juga gak enakan sama aku. Tapi ya itu, pas tanggal 26 itu kan aku udah mulai chat sama bapak kos, sama tetangga-tetangga kosku. Rupanya pas dibawa ke rumah isolasi, tanggal 27 udah balik lagi kayak gitu. Nah sebelum balik kan aku chat lagi dong sama bapak kosku. Masa cuma chatnya beda sehari doang? Pak aku positif. Terus tanggal 27 aku chat, Pak aku udah negatif. Kayak main-mainan gitu sih, gimana sih menurut kamu, gimana sih? Sebenarnya menurut aku ya mungkin itu bisa salah ya kan. Tapi menurut yang aku salah itu yang ini hasil ininya. bukan maksudnya Asumsi kamu gimana? asumsi aku. Jadi mungkin bisa salah karena kan aku tidak menjelaskannya secara ilmiah ya kan. Oke. Nah jadi sebenarnya kan sudah mulai timbul gejala itu kan tanggal 14. Tanggal 14 timbul gejala. Iya, sebenarnya kan virus itu berkembang biasanya kan setelah 4 hari atau 7 hari mungkin ya kan. Jadi aku dengar kayak gitu sih. Iya. Jadi kan virus itu masuk dulu nih. Nah, jadi tunggu beberapa hari nih dia berkembang. Kalau imun kita baik, pasti kita jadi kayak OTG lah, orang tanpa gejala ya kan. Betul. Tapi saat itu mungkin imun tubuhku lagi nggak baik atau lagi turun. Nah makanya mungkin di tanggal 14 itu sudah timbul gejala. Karena kan virus itu tidak masuk langsung timbul gejala, enggak. Jadi virus itu masuk dulu, butuh proses dulu, baru timbul gejala kayak gitu loh. Jadi di tanggal 14 itu sudah timbul gejala. Sebenarnya berarti virus itu sudah masuk sebelum tanggal 14 dong, ya kan? Iya, logikanya seperti itu. Nah, jadi tanggal 14 itu sudah mulai timbul gejala. Nah, jadi pas mungkin di puncak-puncaknya rasa sakit atau gejala itulah mungkin baru ketahuan. Makanya aku agak sedikit panik, makanya aku pergi ke dokter. Nah dari dokter rujuk ke puskesmas, aku di swab, rupanya baru ketahuan negatif, ketahuan positif kayak gitu. Nah jadi kan hitungan dari tanggal 14 ke tanggal 22 itu kan sudah cukup lama. Iya. Udah hampir 2 minggu malahan. Betul. Ya kan. Nah setahu aku juga virus corona ini tuh jika sudah dari dari hari pertama sudah terinfeksi, sudah timbul gejala, itu akan sembuh nanti pas di 14 harinya kayak gitu. Itu virusnya bakal sembuh, akan imun kita akan kuat lagi, virus itu akan maksudnya nggak ada lagi gitu loh dalam tubuh kita. Nah jadi kan sebelum 14 harinya full kan aku di swab, ketahuan ada negatif rupanya. Jadi kan pas di tanggal 27 nih kan itu di swab lagi, itu udah lebih dari 14 hari sebenarnya hitungannya dari awal aku kena gejala. Nah jadi disitulah tanggal 27 itu hasilnya sudah negatif kayak gitu. Jadi sebenarnya sudah
sudah 14 hari lebih kayak gitu. Jadi bukan karena kok di swab positif besoknya sudah negatif, bukan kayak gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya gejalanya sudah timbul di tanggal 14 April 2021 ini. Jadi di tanggal 27 pas di swab lagi rupanya sudah negatif. Ya puji Tuhan lah. Jadi kan memang kesannya seperti main-main kan, kayak lucu aja ya kan. Masa tanggal 26 datang ke rumah dinas wali kota untuk diisolasi, tanggal 27 udah pulang kayak gitu. Jadi kesannya kayak aku cuman nginap semalam doang di situ. Ya aku sedikit, masa sih ini beneran aku positif nggak ya? Kok ini sudah negatif lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya hitungannya sudah dari tanggal 14 lalu kayak gitu. Jadi sudah lebih dari 2 minggu kayak gitu. Oh ya, aku penasaran sama ada nggak bedanya makanan orang yang negatif COVID sama positif COVID? Yang kamu rasakan kan kamu inap di sana, terus berarti kan makan konsumsinya ada nggak sih bedanya? Nggak ada, sama aja. Sama aja? Makanannya semua sama aja. Yang beda kalau yang sehat kan nggak minum obat. Yang sakit pasti minum obat ya kan. Bedanya cuma di situ. Jadi kamu minum obat juga di situ? Iya, kita minum obat di sana. Jadi sesuai dengan hasil dari diagnosis dokter kayak gitu. Mungkin contohnya kayak mungkin ada gejala panas, pasti ada dikasih obat paracetamol atau gimana, pasti kan ada kayak gitu. Jadi kan saat itu asam lambungku itu juga lagi naik, maksudnya naik asam lambungku juga ada. Karena dicek paru-paruku saat itu normal, tapi ulu hatiku sakit, sesak nafas. Nah, jadi dokternya bilang, Mas, ini sesak nafas yang Mas rasakan saat ini itu bisa dari beberapa hal kemungkinan terjadi, bukan karena hanya virus corona aja, tetapi kalau sakit mah yang timbul dalam tubuhnya Mas itu juga bisa membuat ulu hati Mas sakit. Jadi itu bisa membuat jadi seperti sesak nafas kayak gitu. Jadi saat itu aku dikasih obat itu tuh sebelum makan. Jadi itu obat untuk mah sebenarnya. Jadi kemungkinan besar memang mahku ada kayak gitu. Jadi membuat ulu hatiku sakit. Karena dicek paru-paruku itu normal kok. Karena memang kalau orang yang sesak nafas pas dicek paru-parunya pasti beda ya kan kayak gitu, beda dengan yang sehat pastinya. Jadi makanan kita di sana sama dengan yang sehat, mau yang sakit sama kok. Karena kan banyak orang bilang kan yang penting makan aja, makan banyak-banyak katanya kayak gitu, minum vitamin juga banyak-banyak kayak gitu. Maksudnya jangan kebanyakan juga, itu overdosis kan bisa COVID juga ya kan. Jadi sama aja kok makanan kita di sana. Berarti kayak para perawat, suster, dokter, ada dokter nggak sih di situ? Ada dokternya. Berarti pasti. sama bareng-bareng makannya gitu? Enggak. Jadi kita yang dalam hasil swab kita semuanya positif. Ruangan kita dengan mereka yang sehat kayak perawat, dokter itu beda. Kayak gitu. Jadi memang di sana ada batasan pasien yang positif tidak boleh keluar dari garisnya. Ada garis merahnya di sana, batas pasien namanya. Jadi pasien tidak boleh melewati garis itu, karena garis itu adalah untuk mereka yang sehat. Seperti di sana kan juga ada yang security, ada perawat, ada dokter, bahkan juga ada yang kayak untuk orang-orang yang membersihkan kebun, membersihkan kerja umum kayak gitu ada di situ. Jadi kan makanya ada batasannya, nggak boleh kita lewati batasan itu. Jadi mereka yang makan pasti di tempat mereka sendiri lah, di ruangan sendiri, nggak sama-sama kita. Untuk kayak APD-nya sendiri apa yang dipakai kalau perawat, suster, dokter gitu? Ya sama seperti yang kita lihat biasanya di TV-TV ya Astronot, kan, yang kayak gitu. astronot. Ya yang kayak astronot kayak gitu. Jadi mereka pakai penutup kepala, pakai face shield, terus pakai maskernya pun double dibuatnya, pakai sarung tangan, bukan sarung tangan yang kain loh. Sarung tangan yang karet itu loh. Sarung tangan kain itu buat ngambil sawit kan? Iya. Jadi sarung tangan, terus pakai APD, baju kayak baju-baju jas hujan itu. Ya kan kayak jas hujan kan bajunya. Terus ya itulah, jadi memang benar-benar APD-nya lengkap sekali. Nah, terus kalau untuk yang kena COVID sendiri, APD-nya apa? Kita yang kena COVID yang positif kayak gitu,
Di sana itu kita nggak pakai APD, kita cuma pakai masker. Wajib pakai masker, wajib cuci tangan. Karena semuanya positif di situ. Jadi mau kayak mana? Mau melindungi diri dengan seperti apa? Kamar kita semuanya di sana kok sama, satu ruangan semuanya, cuman disekat-sekat aja. Jadi kita memang wajib pakai masker di sana kayak gitu. Kan ada tuh yang aku dapat informasi dari teman, bilangnya kalau pas makan makan aja, kalau pas mau telepon boleh sih tapi telepon aja gitu. Emang aktivitas itu sedibatasi ini itu atau enggak? Maksudnya tetap bisa bersosialisasi, pas makan juga masih tetap bisa ngobrol gitu. Selama pengalamanku di sana ya, Oh, kalau kita makan, ya makan seperti biasa, telepon aja. Jadi nggak ada dibatasi, kegiatan kita itu nggak ada dibatasi. oh iya. Cuman kita memang jaga jarak, itu sih. Jadi meskipun kita sama-sama positif, tetapi kita juga dianjurkan untuk tetap jaga jarak aman kayak gitu. Jadi kita makan, itu pun makannya kita nggak nggak dempet-dempetan, deket nggak kayak gitu. Kecuali mereka yang memang masuk dalam rumah isolasi itu satu keluarga, suami istri contohnya, Oh iya. kayak gitu. Jadi kan memang mereka dua-duanya kan memang karena sama-sama mungkin positif, jadi ya mereka sama-sama jalan bareng-bareng aja. Who care? Who care? Terus waktu kamu di sana ada jumlahnya sekitar rata-rata berapa sih, Mas? Yang masuk ke tempat penampungan itu, isolasi. Mungkin itu ada sampai ratusan kali ya. Soalnya di sana itu banyak orang. Jadi aku lihat juga daftar list-list namanya itu ada banyak. Kurang lebih lah seratusan lah. Mungkin bisa kurang, mungkin bisa lebih dari situ. Karena di saat contohnya kan pagi-pagi kan kita ada kegiatan sama-sama. Berjemur tuh. Berjemur sama dikasih pembelajaran kayak edukasi tentang virus corona itu. Jadi pagi-pagi kita sambil berjemur, jadi dari pihak dokter, pihak perawat juga memberikan edukasi. Jadi kita bisa sharing, tanya jawab di situ juga. Nah, jadi kita selama jemur itu kan kita juga jaga jarak juga kok. Jadi nggak dempet-dempetan juga kayak gitu. Oke, terus mau tanya nih, Mas, gimana sih tanggapan kamu untuk orang yang masih belum tertib menggunakan protokol kesehatan? Eh, Tanggapan aku buat mereka yang tidak mengikuti protokol, eh, sebenarnya itu salah ya, sangat sangat sangat, kalau saya melihat itu sedih kayak gitu. Karena apa? Mereka itu tidak sayang dengan diri mereka sendiri. Kalau memang mereka cinta terhadap diri mereka kayak gitu, pasti mereka akan melindungi diri mereka dan akan melindungi orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Mungkin saat itu mereka masuk dalam OTG ya, orang tanpa gejala ya kan. Betul. Nah, tapi kan mungkin orang-orang ada yang di sekeliling mereka, mungkin ada yang sudah lansia, ada mungkin yang punya penyakitan bawaan, ada yang mungkin imunnya rendah kayak gitu kan, pasti mereka kena dong. Nah, mereka kena kan pasti gejalanya timbul. Gejalanya mungkin ada yang gejala ringan, mungkin ada sampai gejala berat, mungkin ada yang sampai kepada kematian. Gitu. Jadi memang banyak yang membilang bahwa virus corona ini itu hanya sekedar teori konspirasi kayak gitu. Iya kan? Berat. Iya kan, berat ya kan. Berat, Makanya berat. aku juga sebagai orang awam yang bukan ahli dalam kedokteran, ahli dalam kesehatan kayak Iya, gitu ya kan. hanya kayak masyarakat umum Iya, ya. saya itu hanya sama seperti orang-orang lainnya, masyarakat awam pada umumnya Iya. kayak gitu. Nah, tetapi kan begitu saya sudah mengalami sendiri, memang gejala itu memang setiap orang yang punya imun yang baik, punya imun yang kurang baik, pasti gejalanya berbeda-beda. Nah, tetapi memang virus itu memang ada kayak gitu. Hanya kita diminta untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar kita tidak terkontaminasi dengan virus itu dan menjaga imun tubuh supaya sekalipun virus itu masuk tetapi kita tidak timbul gejala-gejalanya, karena memang ada sampai gejala-gejala yang sangat sangat parah, maaf ya, Iya. panas. Kamu nggak nangis kan? Saya udah nangis kok. Jadi kan sampai ada yang gejala-gejala yang berat sampai mereka meninggal dunia kan, iya sangat kasihan sekali kayak gitu. Waktu kamu di sana lihat ada orang yang meninggal nggak? Selama aku di sana sih nggak ada, karena mereka yang diisolasi di rumah
dinas wali kota itu semuanya itu masuk dalam kategori ringan, gejala ringan. Berarti kalau begitu di Semarang itu ada beberapa tempat isolasi selain di situ. Ada, setahu saya itu ada tempat isolasi lagi dari apa ya, dari searching di internet ya. Ada di Islamic Center, ada di Semarang. Terus selebihnya itu ya isolasi, bukan isolasi lagi, memang dia jadi seorang pasien di rumah sakit ya gitu. Karena memang pasti semua yang bergejala berat pasti dilarikan ke rumah sakit semua. Dan hampir 80% bahkan mungkin lebih dari 80% ya, rumah sakit itu semuanya sudah terisi penuh dengan pasien-pasien COVID. Jadi makanya sangat sulit begitu ada pasien yang positif dan bergejala berat. Dia ini mau ditaruh kemana kayak gitu. Makanya kita juga harus tetap jaga kesehatan. Bayangkan kalau rumah sakit itu penuh dengan pasien COVID, mereka mau ditaruh kemana? Yang baru datang ini. Iya kan, nggak mungkin ditaruh di pinggir-pinggir apa namanya, di pinggir-pinggir di tempat parkir gitu kan, nggak mungkin seperti itu. Tapi saya salut dengan wali kota Semarang, gubernur Semarang, semua pemimpin daerah, khususnya ibu kota Jawa Tengah ini ya kan, sangat luar biasa karena ada tempat isolasi disediakan buat masyarakat yang ada di Semarang, gitu kayak rumah dinas wali kota Semarang, terus Islamic Center kayak gitu. Sangat luar biasa sih menurut saya. Oke. Kalau di Indonesia sendiri kan belum se ekstrim yang kalau kita lihat di media berita kan, sampai dijejernya di jalan gitu loh. Iya. Yang baru-baru ini kan ada video yang viral tuh yang India. di India yang lagunya itu loh, yang Oceans. Tahu gak sih lo? Gak tahu. Gak tahu. Itu kan aku kan lihat komen-komennya kan, aku lihat pasti yang pertama kalau nonton aku nggak lihat kontennya, jujur aja. Tapi aku lihat komen-komennya itu bilang, alah ini tuh cuman buat isu pengalihan aja, karena kan pemerintah Kota Semarang menutup berbagai jalan gitu kan. Nah itu kalau kamu terhadap komentar netizen yang kayak gitu gimana, Bos? Memang agak sulit diselidiki, sulit mendiagnosisnya juga ya. Apakah itu hanya untuk sekedar menakut-nakuti, apakah memang itu benar-benar terjadi? Ya saya sendiri pun saya tidak tahu ya kan. Saya kurang tahu. Cuman memang ada baiknya. Kenapa pemerintah Kota Semarang khususnya itu melarang untuk mudik? Ya kan, melarang untuk pergi keluar masuk keluar kota. Apalagi sebentar Lebaran ini pasti banyak yang mudik nih. Kamu sendiri mudik gak? Enggak sih. Lah kan katanya di sini itu tinggal di kos. Iya, tapi saya nggak mudik. Mau mudik jauh, biayanya dari mana? Jadi selama ini job saya Ngepet. Oh ya, kayak yang lagi tenar-tenar itu ya. Nanti banyak orang yang fitnah aku ngepet. Terus setelah itu bikin video itu kan, saya minta maaf karena sudah menghina tetangga saya. Ternyata dia nggak ngepet. Ya itu saya rasa itu sangat lucu ya kayak gitu ya. Karena memang kata-kata yang keluar dari mulut seseorang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sama sekali. Itu kan ya membuat orang lain yang difitnahnya itu kan namanya jadi jelek. Iya, tapi gila juga sih sampai kuburannya itu kan di kuburannya itu dicongkel tahu, dan isinya itu dibuka ada plastik merah, terus isinya itu daging babi memang, dan bilangnya itu kan daging manusia. Kita kok malah jadi ngomongin itu ya. Oke, lanjut ke itu dong, Bos. Gimana tanggapan orang tua kamu, adik kamu atau pacar kamu mungkin kan tentang kamu? Wow. Kamu jomblo apa punya pacar, Bos? Status rumit. Astaga. Ya nggak apa-apa, ruwet ya, ruwet. Terus gimana, Bos? Tanggapan orang tuaku di saat aku ngomong aku positif, mereka panik. Padahal aku udah bilang, "Mah, Pak, kalian gak usah panik, aku aja santai." Kok kalian panik kayak gitu? Aku nggak merasa biasa-biasa aja kayak gitu, kayak sakit biasa-biasa aja, demam biasa aja. Cuman bedanya anosmia ini nggak bisa, hilangnya
indera pengecap sama perasa kayak gitu. Itu bedanya kayak gitu. Jadi kalian gak usah panik dong kayak gitu. Iya bang katanya, kata mamaku, iya bang kayak gitu. Ya tetap semangat ya bang, jangan banyak pikirannya bang. Ya pokoknya mereka panik, tetap dalam mulutnya tetap panik. Jangan banyak pikirannya bang, tetap semangat, banyak makannya bang. Kan dibilang seperti itu. Makan bang, makan. Ya aku jawab, iya ma, iya pak, kayak gitu. Nanti adekmu yang kasih makan ya, nanti ditaruh di depan kosmu, nanti kamu ambil ya. Iya ma, kayak gitu. Jadi iya iya aja kayak gitu. Mereka panik sebenarnya, tapi ya aku kasih pengarahan juga sama mereka. Enggak seperti itu kok. Gejala yang aku alamin saat ini tuh masuk dalam kategori mungkin ringan kayak gitu. Jadi nggak terlalu membuat aku seperti tersiksa sekali kayak gitu. Jadi jangan khawatir, tetap doakan aja biar semuanya indah pada waktunya ya kan. Wih, udah kayak lagunya Dewi Persik ya. Emang lagunya gimana? Indah pada waktunya gitu. Siap. Siap. Ketawa dulu dong mas. Ya mau gimana lagi? Yuk ketawa yuk. Kocak. Oke bos, kita pasti terima kasih banget sih sama kamu kan, karena kamu udah langsung terjun di sana dan terus kamu ngalamin, dan jadi kita bisa bisa dapat sesuatu insight gitu. Ternyata protokol kesehatan itu harus tetap dijalankan. Sangat penting. Nah, penting. Terus yang kedua yang aku kutip, kinerjanya suster, perawat sama pemerintahan atau government yang ada di Jawa Tengah itu sangat mendukung orang-orang yang kena COVID kan. Mereka sangat baik. Karena kan secara mental ataupun psikis gitu kan. Orang-orang yang sakit itu kayak ngerasa terkucilkan yang pertama. Jadi mereka nggak mau buat periksa, takut periksa gitu. Dikit-dikit karena dinyatakan COVID dan lain-lain itu. Mereka itu kadang takut dianggap menjadi sampah masyarakat. Maksudnya gimana sih? Iya, karena di saat contohnya ya, kamu kena corona, kamu tinggal bareng-bareng nih sama keluargamu, kamu panik nggak? Panik dong. Panik ya kan? Panik. Pasti sangat panik ya itu. Waduh, nanti gimana tuh kalau bapakku kena corona, mamaku kena corona, semua keluargaku kena corona gara-gara aku. Nah, jadi kan kita punya satu kesimpulan bahwa kita itu menjadi bawa bencana di keluarga kita. Nah, jadi kan oleh sebab itu kan di saat kita tinggal bareng-bareng, mungkin kita ngekos atau kita di asrama atau kita dimanapun kita tinggal tapi rame-rame, pasti kan orang-orang yang ada di sekeliling kita itu jadi ngejudge kita itu buruk. Dia ini kena virus, pasti nular lah. Pasti diantara kita ini ada yang positif juga, pasti ada yang kena juga kayak gitu. Jadi kan kita sudah dianggap seperti membawa bencana. Sebenarnya siapa sih yang mengharapkan sakit? Nggak ada ya kan. Aku juga dulu pas positif COVID, aku juga nggak tahu dari mana bisa datangnya virus itu ya kan. Aku selama bulan puasa ini puasa juga. Iya, puasa job. Nggak ada job ya kan. Jadi ceritanya kamu curhat nggak ada job ya. Iya. Jadi nggak ada job gitu loh. Okay. Jadi kan aku banyak habisin waktu itu hanya di kos aja. Paling keluar cuma beli makan. Udah balik lagi ke kos gitu doang gitu. Tetapi rupanya aku menimbulkan gejala-gejala yang signifikan terhadap corona ini. Makanya kan aku sampai ngecek ke dokter, di swab rupanya positif kayak gitu. Jadi memang banyak orang beranggapan orang-orang yang kena corona itu dia seperti bawa masalah, bawa musibah kayak gitu. Nah itu tuh salah kayak gitu. Karena nggak ada orang yang berharap dia sakit atau dia kena COVID kayak gitu. Makanya orang-orang seperti itu kita harus dukung mereka, harus memotivasi mereka agar mereka juga semangat. Jadi mereka itu tumbuh, mereka cepat sembuh. Nah makanya memang kita penting juga tetap menjaga protokol kesehatan. Oke Mas, terima kasih buat waktunya, buat sharingnya. Semoga teman-teman di rumah juga bisa teredukasi. Terus teman-teman lebih waspada dan lebih sayang sama diri sendiri. Dan apa pesan kamu nih buat teman-teman yang lagi nonton video ini? Mungkin banyak ya yang nonton.
se-Indonesia. Pesan kamu buat mereka apa? Buat yang ngadepin COVID atau maupun yang masih sehat-sehat aja, aku sehat nih kayak gitu. Kasih pesan dong. Buat yang sehat, pesan saya tetap jaga protokol kesehatan ya. Penting karena kamu menjaga dirimu, kamu juga menjaga orang-orang yang di sekelilingmu. Terus makan yang sehat, minum juga vitamin-vitamin supaya imun tubuh tetap sehat. Rajin olahraga juga. Terus buat yang teman-teman atau siapapun yang sakit atau yang terinfeksi virus corona, tetap semangat karena di mana kita semangat, imun tubuh kita itu juga pasti akan lebih baik lagi. Jangan lupa memang harus dibarengin sama makan, istirahat, sama vitamin dan obat-obatan yang dikasih sama dokter. Pasti kalian cepat sembuh dan saya yakin ya kalian bebas dari coronavirus dan tetap jaga protokol kesehatan juga agar melindungi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya rasa sih itu aja cukup sih. Oke, terima kasih teman-teman. Tunggu, dan kalau kalian suka sama video kita, like, comment, and share video kita. Taruh komen di bawah ini supaya channel kita ini semakin berkembang dan teman-teman juga semakin Semakin apa ya? Bertambah wawasannya kali ya. Bertambah wawasan dan semakin teredukasi. Bye bye.